Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helena Febrianti merupakan mahasiswa semester 4 jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama mengenai karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia yang diampu oleh Ibu Aldila Krisnaresanti, SPD MSI. Kemudian langsung saja masuk ke dalam materinya, yaitu di sini ada beberapa poin pembahasan yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama itu ada karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia dilihat dari sudut pandang letak geografi dan demografi. Kemudian yang kedua ada karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia dilihat dari sudut pandang sumber daya alam dan lingkungan, serta kebutuhan modal. Dan yang ketiga yaitu karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia dilihat dari sudut pandang struktur dan perilaku masyarakat. Oke, yang pertama ini kita akan mempelajari karakteristik perekonomian Indonesia dilihat dari sudut pandang geografi. Jadi potensi ekonomi Indonesia itu berbeda-beda karena perbedaan SDA, SDM, kesuburan tanah, dan curah hujan yang disampaikan oleh Sucipto pada tahun 1975. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 13.677 pulau besar kecil dan terbentang dari 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan dari 95 derajat BT sampai 141 derajat PT. Nah, kemudian itu wilayah Indonesia seluas 5.193.250 km persegi, 70%-nya itu terdiri dari lautan. Sehingga Indonesia itu menjadi negara bahari yang letaknya strategis karena memiliki posisi silang antara benua Asia dan benua Australia dan menjadi jalur lalu lintas dunia antara Laut Atlantik dan Laut Pasifik dan menjadi paru-paru dunia serta memiliki hutan tropis terbesar. Nah, kemudian untuk karakteristik yang ketiga yaitu memiliki potensi keanekaragaman biota laut yang ada. Contohnya itu wilayah pesisir dan lautan Indonesia dikenal kekayaan dan keanekaragaman hayati atau biodiversity laut terbesar di dunia dengan memiliki ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang atau coral reefs, dan padang lamun atau seagrass beds yang dikemukakan oleh Dahuri et al. Pada tahun 1996. Selanjutnya, geografis Indonesia itu selain memberikan potensi yang besar yang tadi saya jelaskan sebelumnya, namun juga berdampak pada permasalahan ekonomi. Nah, antara lain itu potensi rawan kesenjangan, terutama kesenjangan antara daerah atau pulau karena beberapa hal berikut, seperti menghadapi kesulitan komunikasi dan transportasi antar pulau atau daerah, baik untuk angkutan barang maupun penumpang, arus barang tidak lancar, perbedaan harga yang tajam, serta perbedaan kesempatan pendidikan dan juga kesempatan lapangan kerja. Kemudian untuk selanjutnya yaitu karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia dilihat dari sudut pandang demografis. Indonesia merupakan negara nomor 4 di dunia karena berpenduduk lebih dari 310 juta orang. Sebagian besar hidup di pedesaan atau pertanian, bermata pencaharian sebagai petani kecil dan buruh tani dengan upah sangat rendah. Banyaknya penduduk dapat memberikan potensi meningkatnya pendapatan negara dalam sektor pajak. Nah, kemudian selain memberikan potensi yang baik, tetapi dengan banyaknya penduduk juga memunculkan permasalahan dalam bidang ekonomi. Antara lain itu, yang pertama, meningkatnya pengangguran dikarenakan sempitnya lapangan pekerjaan. Semakin banyak penduduk, artinya semakin banyak orang yang memerlukan pekerjaan,
Jika penawaran kerja masih tetap sama, maka akan mempersempit lapangan pekerjaan. Kemudian untuk masalah yang kedua yaitu meningkatnya kemiskinan. Menurut Khadijah Ishak dalam jurnal berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran dan implikasinya terhadap indeks pembangunan di Indonesia, pada tahun 2018 menyebabkan seseorang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan, sehingga sempitnya lapangan pekerjaan dan masalah pada kondisi harga pangan tinggi akan menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan kemudian memberikan banyak dampak buruk lainnya bagi masyarakat. Oke, kemudian itu masalah yang ketiga yaitu meningkatnya jumlah pekerja anak. Dilaporkan dari UNICEF, saat ini ada sekitar 150 juta anak di bawah umur yang menjadi pekerja. Kemiskinan dan pendidikan menyebabkan anak-anak tersebut menjadi pekerja di bawah umur demi memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun membantu keluarganya. Kemudian untuk karakteristik yang kedua yaitu Indonesia yang berpenduduk lebih dari 210 juta orang membutuhkan berbagai jasa, barang dan fasilitas hidup dalam ukuran serba besar seperti pangan, sandang, perumahan dan lain-lain. Namun di lain pihak ya, kemampuan kita untuk berproduksi atau produktivitasnya itu rendah. Hal ini akan menciptakan kondisi atau permasalahan munculnya rawan kemiskinan. Kemudian untuk karakteristik dan permasalahan yang ketiga yaitu kurang lebih dari 80% angkatan kerja Indonesia itu berpendidikan SD atau sekolah dasar, sehingga memunculkan masalah pada produktivitas yang rendah karena taraf hidup yang rendah pula. Konsumsi rata-rata penduduk Indonesia itu sekitar 82,226 per bulan pada tahun 1993. Namun 82% penduduk pendapatan di bawah 60.000 per bulan per kapita, yaitu yang dikemukakan oleh Syahrir pada tahun 1996. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik dan perekonomian Indonesia dari sudut pandang kekayaan sumber daya alam. Indonesia sebagai negara kepulauan terkenal dengan negara yang kaya akan SDA. Di bidang agrikultur, Indonesia juga terkenal atas kekayaan tanaman perkebunannya seperti biji coklat, karet, kelapa sawit, cengkeh, dan bahan kayu yang banyak diantaranya menempati urutan atas dari segi daerah di Indonesia, juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan juga perak. Di samping itu, Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Wilayah perairan yang mencapai 7,9 juta kilometer juga menyediakan potensi alam yang sangat besar. Yang menjadi permasalahan di bidang SDA ini yaitu adalah pemanfaatan yang kurang maksimal sehingga kekayaan alam yang luas tadi bisa dimanfaatkan oleh negara-negara luar yang menanamkan modalnya di Indonesia sebagai penanam modal dengan kontrak perjanjian yang tidak menguntungkan seperti Freeport ya, dengan kasusnya yang sangat terkenal itu. Oke. Selanjutnya yaitu perekonomian, karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia dilihat dari sudut pandang kebutuhan modal. Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang luas dan potensi yang cukup besar untuk modal seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan lain ya, tetapi malah ketergantungan Indonesia terhadap modal dari negara lain itu dalam bentuk pinjaman itu sangat tinggi. Hal itu bisa dibuktikan ketika pada era Orde di mana untuk membangun negara pemerintah menggunakan dana dari luar negeri dalam bentuk pinjaman dan penanaman modal asing. Kemudian ya berarti permasalahan kebutuhan modal di Indonesia yang memiliki kekayaan yang luas dan potensinya yang cukup besar ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik dan juga kita itu masih kekurangan modal seperti itu. Kemudian selanjutnya karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia dilihat dari sudut pandang struktur ekonomi masyarakat.
struktur ekonomi itu dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor ekonomi yang dominan atau andal dapat juga berarti sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi, yang menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Dikenal dua macam struktur ekonomi, yaitu yang pertama struktur agraris, adalah struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sumber mata pencarian sebagian besar penduduk di Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada industri, di mana struktur ekonomi didominasi oleh sektor industri. Sebagian terbesar produk domestik disumbangkan dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggal disumbangkan oleh sektor industri. Kemudian itu selanjutnya masih dari struktur ekonomi masyarakat itu, struktur ekonomi Indonesia dilihat dari berbagai sudut tinjauan. Struktur ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan. Dalam hal ini, struktur ekonomi dapat dilihat dari 4 macam sudut pandang. Yang pertama yaitu tinjauan makrosektoral atau berdasarkan kontribusi sektor-sektor produksi dalam membentuk produk domestik bruto. Perekonomian Indonesia yang hingga tahun 1990 masih agraris kini berubah berstruktur industrial. Kemudian tinjauan lain, pergeseran struktur ekonomi makrosektoral ini senada dengan pergeserannya secara spasial. Dilihat dari kacamata spasial, perekonomian telah bergeser dari semula berstruktur pedesaan atau tradisional menjadi kini berstruktur kekotaan atau modern. Dilihat dari kacamata politik, sejak awal Orde Baru hingga pertengahan dasawarsa tahun 1980-an, perekonomian Indonesia berstruktur etatis, yaitu pemerintah atau negara merupakan pelaku masih berstruktur itu borjuis dan belum mengarah ke struktur perekonomian yang egaliter. Kemudian karena baru kalangan pemodal dan usahawan lah yang dapat cepat menanggapi undangan pemerintah untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional. Kemudian selanjutnya itu ada yang terakhir, yaitu karakteristik dan perekonomian Indonesia dilihat dari perilaku masyarakatnya. Perilaku masyarakat itu selalu berubah-ubah seiring dengan kemajuan budaya dan peradaban. Maka saat ini diperlukan tindakan meneliti sebagai pijakan pemerintah, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, akademis, dan sebagainya dalam berpikir dan juga berusaha dan bertindak untuk masyarakat. Perilaku konsumen termasuk di antaranya deretan perilaku yang sangat cepat berubah karena ia berkaitan dengan keseharian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian itu ada karakteristik sisa-sisa pengaruh feodalisme atau kultur individu dan pengaruh kolonialisme atau otoriter sampai sekarang belum terkikis habis. Hal ini sangat terasa pada percaturan dan pergolakan politik di Indonesia, perilaku yang kurang demokratis dari para elit politik, dan perilaku kurang menghargai hak asasi manusia dari penguasa menghambat kelancaran proses demokratisasi politik dan juga birokrasi yang ada di Indonesia. Kemudian itu ada karakteristik budaya. Budaya bangsa Indonesia memiliki banyak budaya daerah, tetapi sebenarnya itu kita belum memiliki budaya nasional kecuali bahasa Indonesia. Namun sebagai salah satu bangsa timur atau bangsa yang merdeka dan membangun ekonomi sejak akhir Perang Dunia II, mayoritas bangsa Indonesia sampai sekarang itu masih terpengaruh atau menganut budaya timur, yaitu budaya status orientation. Budaya status orientation yaitu bercirikan semangat hidupnya mengejar pangkat, kedudukan, status atau dengan simbol-simbol sosial. Etos kerjanya lemah, senang bersantai-santai,
tingkat disiplinnya rendah, kurang menghargai waktu atau jam karet. Lawannya yaitu budaya barat atau budaya achievement orientation dengan ciri-ciri sebaliknya. Budaya status orientation tidak produktif, konsumtif, dan suka pamer dan mudah memicu kecemburuan sosial. Nah, begitu karakteristik perekonomian Indonesia dilihat dari perilaku masyarakat dan juga dari tadi ya sudah dijelaskan dari geografis, demografis, kemudian juga dilihat dari struktur ekonomi masyarakat. Kemudian sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini mengenai karakteristik dan perekonomian Indonesia dilihat dari berbagai sudut pandang. Terima kasih teman-teman yang sudah bersama saya sampai dari awal sampai akhir. Terima kasih. Kemudian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.